Baik, selamat sore Ibu Dela. Apa Sore, kabarnya, Bu? alhamdulillah Pak, baik. Tapi agak kewalahan nih Pak, sama kerjaan saya akhir-akhir ini nih Pak. Oh, Bu Dela ini. Saya paham kok, Bu. Nah, coba Bu, dalam sesi kali ini kita bisa gunakan untuk membahas tantangan yang mungkin tadi Ibu katakan ya, sedang Ibu hadapi, apa yang ingin Ibu fokus dalam sesi coaching kita kali ini, Bu. Ya, sebelumnya saya mau berterima kasih ya Pak atas waktunya. Saya ingin di sesi ini tuh saya ingin sharing ya Pak ya. Saya kok ngerasa kurang nyaman ya dengan posisi saya sebagai kepala program jurusan di RPL. Saya tuh lebih senengnya ngajar di kelas aja, Pak. Tapi sekarang saya tuh harus ngebagi waktu untuk hal-hal yang administratif yang sebenarnya ini ganggu fokus saya mengajar di kelas, Pak. Oke, oke, oke. Jadi tujuan kita hari ini itu untuk mengeksplor ya Bu perasaan Ibu terkait tanggung jawab Ibu sebagai kepala program, kemudian bagaimana tanggung jawab tersebut mempengaruhi fokus Ibu dalam mengajar. Betul begitu, Bu? Iya, Pak, betul. Saya pengen menemukan cara ya gimana saya bisa nyaman dengan peran baru ini, peran saya sebagai kepala program, atau paling enggak saya bisa mengelola dengan baik. Jadi konsentrasi saya di kelas juga tetap sama seperti sebelum saya memegang kepala program ini, Pak. Menarik sekali, Ibu. Apa yang menurut Ibu saat ini menjadi tantangan terbesar dalam membagi peran sebagai guru dan kepala program? Waktu sih, Pak. Kalau menurut saya yang Hmm. paling sulit itu adalah waktu gitu ya. Saya ngerasa terjebak di antara tugas ngajar, terus kemudian tanggung jawab administratif. Padahal memang saya senangnya memang ngajar aja di kelas gitu. Nah, sekarang ketika ngajar di kelas banyak ngurusin hal-hal lain kayak tiba-tiba dipanggil rapat gitu ya, terus disuruh buat laporan, ya administratif yang lain-lain aja Pak, jadi mah keganggu we di kelas gitu. Iya, iya, sih, sih. Iya, memang bisa dipahami, bisa dimengerti, itu memang cukup menantang, Bu ya. Mungkin sangat menantang juga. Tapi Ibu, coba kita melihatnya dari sudut pandang yang lain, Bu. Mengapa menurut Ibu pimpinan memberikan tanggung jawab kepala program ini kepada Ibu? Nggak tahu juga ya. Saya juga nggak ngerti nih Pak, kenapa ya saya ya, mungkin ini ya Pak, mungkin ya, mungkin mereka ngelihat kinerja saya sebagai guru cukup baik, tapi saya sendiri secara pribadi nggak yakin ya Pak, saya cocok memimpin di jurusan ini, di program ini. Menarik sekali, Bu ya. Jadi ada ketidakyakinan, Bu ya. Hmm, Kalau gitu, Bu, menurut Ibu, apa yang dilihat pimpinan dari Ibu sehingga akhirnya itu Ibu dipilih untuk menduduki peran ini? Menurut Ibu bagaimana? mungkin yang pertama pengalaman kali ya Pak ya, karena saya cukup lama di sekolah ini, udah dari Betul. tahun 2011 ya, jadi dianggapnya ini sudah senior di sekolah ini gitu. Kemudian kemampuan yang komunikasi ya, emang kan emang kalau ngobrol yang ngobrol gitu ya, kita seneng gitu ya mencari solusi. Yang namanya saya lebih dulu di sekolah banyak yang curhat, banyak yang minta saran, ya saya hanya berbagi saja Pak pengalaman-pengalaman saya gitu dengan tim di jurusan. Tapi jujur ya Pak ya, saya ngerasanya cocoknya kok di kelas gitu, guru aja Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan Ibu Dela itu memang benar sangat mungkin ya, Bu ya. Jadi mereka-mereka ini melihat Ibu mungkin sebagai seseorang yang tidak hanya kompeten dalam mengajar di kelas, Bu, tapi juga mampu mengelola program secara mungkin lebih luas, lebih Hmm. general.
Terus bagaimana perasaan Ibu jika melihat peran kepala program ini sebagai chance atau kesempatan untuk memberikan dampak yang lebih luas pada banyak siswa dan guru? Ya memang kalau berbicara tentang dampak ya, mungkin ada benarnya Pak, ketika saya memegang jabatan ini, saya bisa berdampak lebih luas di jurusan saya yang tadinya cuma diurusin 72 siswa gitu ya, sekarang ada 210 siswa yang harus diurusi. Kemudian juga saya bisa memantau gitu ya metode pengajaran yang tadinya mungkin anak-anak senang di pelajaran saya gitu ya, saya bisa keluarkan gitu ke teman-teman, ada punya wewenang untuk memutuskan satu hal atau lain hal yang berdampak dengan kebaikan bagi banyak orang. Tapi ya itu Pak, perasaan nggak Perasaan. nyaman ini perasaan ya, jadi bukan ini tuh subjektif ya Pak, perasaan. Karena beban administrasinya gitu. Kok, ya saya ngurusin orang lain, tapi kualitas pengajaran saya di kelas jadi berkurang. Baik, baik. Bisa dimengerti, Bu. Kalau begitu, coba kita pikir bersama, Bu. Adakah langkah kecil yang bisa Ibu ambil untuk menyeimbangkan antara tugas mengajar, Mhm. kemudian tanggung jawab sebagai kepala program, biar dua-duanya itu bisa tetap berjalan secara efektif, Bu? Mmm, mungkin saya harus belajar manajemen waktu ya, Pak, ya. Kayaknya mesti dipikirin nih, belajar lagi, bagaimana membagi waktu, bagaimana mengorganisir pekerjaan administratif dan mengajar. Ya berarti kan memang ini butuh usaha lebih ya untuk belajar manajemen waktu ini. Nah, itu sudah langkah yang bagus itu, Bu, dari Ibu. Hmm. Jadi Ibu yang sudah mulai dipikirkan dari manajemen waktu itu sudah sebuah bentuk langkah yang bagus. Uh, ada hal spesifik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan manajemen waktu. Misalnya, menetapkan jadwal yang jelas untuk setiap tugas mungkin, Bu. Ya Pak, bisa Pak. Saya pikir kalau dengan jadwal yang terstruktur ya, jadi misalnya membuat jadwal khusus untuk urusan administratif sama mengajar gitu ya. Jadi kalau saya ngajar, mungkin administratifnya ditunda dulu gitu ya, tidak mencampurkan satu bagian dengan bagian yang lain, sepertinya mungkin sih Pak bisa saya lakukan. Luar biasa ini Ibu nih, sudah mulai kan terbuka gitu. Dan jika Ibu bisa menetapkan waktu khusus untuk masing-masing tanggung jawab tersebut, antara mengajar di kelas, kemudian sebagai kepala program, itu bisa membantu meringankan beban. Kemudian mungkin ada langkah yang lain yang bisa mendukung rencana Ibu. Mungkin saya harus lebih belajar ini ya Pak, mendelegasikan ya Pak ya mungkin ya, boleh ya? Bisa Bu, boleh. Mendelegasikan, kayaknya mesti dibagi deh tugas administratifnya mungkin sama tim-tim lain yang ada di bawah pengawasan saya. Memang selama ini kayaknya semua saya lakukan sendiri ya Pak, karena nggak enak Pak, kalau nyuruh orang tuh nggak enak Pak. Harusnya mah bisa dibagi sama staf lain ya, berarti memang harus mulai mengajarkan kembali atau mendidik ya bagaimana saya mengerjakan tugas administratif kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mengerjakan tugas administratif yang saya pikir mungkin sama baiknya dengan saya. Itu udah ide yang sangat bagus itu Bu. Tinggal dieksekusi aja. Jadi kalau boleh dirangkum, langkah pertama yang Ibu akan lakukan itu mengatur waktu yang lebih terstruktur antara tugas mengajar dengan tugas administrasi Bu ya.
Kemudian Ya. Ibu juga akan mulai mencoba mendelegasikan ya beberapa tugas administrasi kepada tim Ibu. Ya, mungkin sudah bisa dimulai Bu. Ada hal yang perlu diperhatikan lagi nggak Bu? Saya rasa itu cukup ya Pak, mungkin untuk langkah awal sepertinya cukup. Saya akan coba untuk jalankan dulu, dan mungkin melihat hasilnya seperti apa ya dalam mungkin rentang waktu 1 atau 2 bulan ini Pak. Bagus sekali Bu Dela. Saya percaya langkah-langkah Ibu akan bisa lebih mengembangkan peran-peran Ibu. Jadi Ibu pasti dengan kompetensi yang Ibu miliki juga pasti akan mampu menjalannya dengan baik. Nah, siapa ini Ibu yang akan menjadi orang yang mendukung Ibu untuk memastikan nih rencana Ibu ini bisa berjalan dengan baik? Saya rasa saya bisa bekerja sama dengan tim saya di RPL. Mereka udah banyak bantu kok sebenarnya di tugas-tugas administratif saya yang lainnya, mungkin hanya tinggal diefektifkan dan dimaksimalkan kembali Pak. Luar biasa. Saya yakin nih Ibu dengan kerjasama timnya itu kemudian pengelolaan waktu yang lebih baik, Ibu Dela pasti bisa lebih nyaman dalam menjalani kedua peran tadi ya sebagai guru di kelas kemudian kepala program. Nanti jika Ibu butuh dukungan lebih lanjut, insya Allah saya siap membantu Ibu. Terima kasih nih Pak Dani. Aduh, saya ngerasa lebih tenang ini jadi sekarang Pak. Insya Allah siap mencoba pendekatan ini. Sama-sama Ibu Dela, senang juga bisa mendampingi Ibu dalam proses ini ya Bu. Semoga kita bisa bareng-bareng evaluasi hasilnya nanti di sesi coaching berikutnya. Ya, semoga teh sukses Ibu Dela. Nah, terima kasih banyak Pak Dani. Saya akan mulai menerapkannya. Sama-sama Ibu, semangat terus Bu.